Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you are fine. Okay, in today's meeting, we will study about a new material. Oke, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang materi yang baru, tapi masih pada chapter yang sama. Pada sebelumnya, kita telah mempelajari tentang berbagai jenis profesi dan tugas-tugasnya. Terima kasih yang telah mengerjakan tugas tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang passive voice. Oke, passive voice kalau dalam bahasa kitanya adalah kalimat pasif ya. Jadi kalimat pasif itu kalimat yang memuat di dalamnya kata kerja yang diawali dengan di ya. Oke, mari kita lihat contoh-contohnya sebagai berikut. Langsung contoh nomor 2 di sini ya. Nomor 2. I can also be reached by email. Artinya saya bisa juga dihubungi atau diraih dengan email. Oke. Kita lihat di sini ada kata can dan ada kata be reached. Nah, jadi can kemudian diikuti dengan be, kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Jadinya diartikan can be reached, diartikan bisa ya bisa diraih, ya bisa dihubungi atau ya bisa diraih lah ya. Nah, seperti itu. Contoh yang ketiga ya. The application letter is written by William Smith. Surat lamaran, ya kan? Surat lamaran is written, ditulis ya, oleh William Smith. Nah, di sini ada kata is to be, ya, to be is diikuti dengan written. Written yaitu kata kerja ketiga atau past participle. Oke. Nah, ini dia yang disebut dengan kalimat pasif ya, kalimat pasif. Sini ada to be is diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga past participle. Kemudian kita lihat contoh yang keempat. The programmer position is advertised in the Times Union. Jadi posisi seorang programmer diiklankan di koran Times Union ya. Kita lihat di sini ada kata is, kemudian ada kata advertise ya. Is, to be is diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga advertise, diiklankan ya artinya. Kemudian yang kelima, 3 references are enclosed in the application letter. 3 rekomendasi dilampirkan, are enclosed, dalam surat lamaran. Di sini ada kata are dan enclosed, artinya dilampirkan. Ya. Are di sini kenapa jadi are? Karena referensinya jamak ya. Makanya the are. Are kemudian diikuti dengan enclosed. Enclosed ini kata kerja bentuk ketiga juga ya.
seperti yang lain. Terus yang keenam, the application letter was sent 3 days ago. Surat lamaran dikirim 3 hari yang lalu. Nah, di sini ada was sent, dikirim. Ada was, ada was sent ya. Letter itu sebenarnya tidak usah dilingkar ya, salah ya. Jadi was sent, Jadi to be dalam bentuk lampau, was diikuti dengan sent, kata kerja bentuk ketiga, artinya dikirim ya. Kenapa jadi pakai was? Karena dia bentuk lampau ya. Diikuti dengan sent. Sama, jadi semua kalimat pasif itu kata kerjanya harus bentuk kata kerja ketiga atau kata kerja past participle. Yang terakhir, several positions were offered in yesterday's local newspaper. Beberapa posisi ditawarkan di koran lokal kemarin. Nah, di sini ada were offered, ditawarkan. Kenapa jadi were? Ya karena bentuk lampau, jadi pakai were. Kemudian juga positions itu bentuk jamak, makanya pakai were ya, bukan was. Diikuti dengan offer. Offer itu artinya karena dia diikuti oleh dalam bentuk pasif, makanya ditawarkan ya. Were dan offer. Nah, itu contoh-contoh dari kalimat pasif. Jadi kesimpulannya kalimat pasif adalah kalimat yang di dalamnya berisi to be ya, baik itu is, am, atau are dalam bentuk present, atau to be-nya itu bentuk lampau seperti was atau were ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk modal can ya. Kemudian kata-kata itu diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Nah, dan itu harus diartikan di ya, di. Seperti contoh-contoh di sini, saya bisa diraih, surat ditulis, letter is written, ya kan? Yang nomor 4-nya position is advertise, posisi diiklankan, references are enclosed, rekomendasi dilampirkan, application letter was sent, surat lamaran dikirimkan, several position were offered, beberapa posisi ditawarkan. Jadi ya itu kalimat pasif. Nah, sekarang kita akan lihat perubahan ya. Kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Dimulai dari baris yang pertama. She cleans the room every day. Dia membersihkan kamar setiap hari ya. Jadi di sini membersihkan adalah kalimat aktif ya. Nah, berubah menjadi di sebelahnya passive voice. The room is cleaned every day. Nah, kita lihat the room is clean. Nah, jadi yang tadinya the room itu objek, di sini the room-nya menjadi subjek ya. The room-nya dikedepankan, kemudian diikuti dengan is. Kenapa jadi is? Karena room-nya adalah kata benda tunggal ya, jadi pakai is. Kemudian cleans, yang tadinya cleans berubah menjadi cleaned. Yang tadinya cleans bentuk kata kerja sekarang menjadi
bentuk kata kerja ketiga, cleaned. Ya, jadi the room is cleaned every day. Every day-nya tetap ya. Nah, jadi seperti itu perubahannya. Kemudian baris kedua, he is cleaning the rooms right now. Nah, di sini ada is cleaning. Dia sedang membersihkan. Nah, jadi sedang membersihkan. Di sini bentuknya sedang ya. Sedang membersihkan kamar sekarang. Nah, dirubah menjadi passive voice, yaitu kamar-kamar sedang dibersihkan sekarang. Jadi are being clean. Jadi rooms are being clean. Kenapa jadi pakai are di sini? Karena rooms ya. Rooms itu banyak, jadi bentuk jamak, jadi harus pakai are. Are, kemudian diikuti dengan being ya. Ini menandakan bahwa sedang terjadi, maka harus being harus diikuti dengan being ya, karena menandakan sedang terjadi ya. Kemudian diikuti dengan kata kerja ketiga ya, cleaned, jadi berubah menjadi cleaned. The rooms are being cleaned right now. Kamar-kamar akan dibersihkan sekarang. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang tadinya dia sedang membersihkan kamar menjadi kamar sedang dibersihkan. Oke. Kemudian baris ketiga. Baris ketiga, she cleaned the room yesterday afternoon. Nah, dia membersihkan kamar pada sore kemarin hari. Kita lihat di sini clean. Clean di sini bentuknya adalah lampau. Bentuk kedua ya. Karena terjadinya lampau. Dirubah menjadi bentuk pasif. Jadinya the room was clean yesterday afternoon. Nah, the room yang tadi menjadi objek sekarang menjadi subjek. Kemudian diikuti dengan was clean. Nah, kenapa jadi bentuknya was? Karena kalimat aktifnya itu dalam bentuk lampau, maka dia memakai to be-nya juga dalam bentuk lampau, was. Nah, kemudian cleaned diikuti dengan cleaned, yaitu kata kerja bentuk ketiga ya. Bentuk ketiga juga ya, seperti yang lain. Bentuk ketiga was cleaned, artinya the room was cleaned yesterday afternoon. Kamar dibersihkan kemarin sore. Oke. Kemudian baris keempat ya. The cleaning service was cleaning the rooms at 12 yesterday. Layanan cleaning service sedang membersihkan kamar pada jam 12 kemarin. Nah, di sini ada was cleaning ya. Was cleaning artinya itu sedang membersihkan tapi lampau. Sedang membersihkan tapi kemarin ya. Dirubah menjadi sebelahnya bentuk pasif. He couldn't check in at 12 noon yesterday because the rooms were being cleaned ya. Dia tidak bisa masuk pada jam 12 hari kemarin karena siang kemarin ya, karena kamarnya sedang dibersihkan ya. Nah, di sini kita lihat perubahannya. Was cleaning ya, was cleaning lampau tapi sedang tapi bentuk kemarin ya. Was cleaning menjadi were being cleaned ya. Kenapa jadi pakai were di sini? Karena rooms-nya banyak ya kan. Jadi pakai were bentuk jamak. Kemudian were juga dipakai karena ini kejadiannya lampau ya. Being cleaned ya, karena
lampau tapi sedang dikerjakan, maka memakai being ya. Kemudian diikuti dengan cleaned. Being cleaned. Being cleaned. Being diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Oke. Kemudian selanjutnya, she has cleaned the room. Dia telah membersihkan kamar. Di sini ada has cleaned. Has cleaned itu artinya telah membersihkan. Atau baru saja ya. Baru saja membersihkan. Jadi baru saja membersihkan. Dirubah menjadi the room has been cleaned. Kamar itu baru saja dibersihkan. Jadi kalau ada bentuknya has clean atau has kata kerja kedua, maka dia berubah menjadi has been clean. Has ditambah been ditambah kata kerja bentuk ketiga. Has been clean. Nah, khusus untuk has ya, has. Kemudian selanjutnya, he has cleaned the rooms. Dia telah membersihkan kamar. Ya. Rooms. Jadi di sini bedanya dengan yang di atas, roomsnya banyak. Ya. Menjadi the rooms have been cleaned. Have been cleaned. Kenapa jadi have? Karena roomsnya banyak jadi pakai have. Have been cleaned. Ya. Sini tambah been. Ya. Kemudian yang terakhir, they will clean the rooms. Mereka akan membersihkan kamar. Mereka akan membersihkan kamar-kamar. Dirubah menjadi the rooms will be clean. Kamar-kamar akan dibersihkan. Jadi will clean dirubah menjadi will be. Ya. Jadi kalau ada will ditambahi be ditambahi clean. Ya. Ini sama dengan yang tadi ya, yang pada slide yang sebelumnya can be reached itu sama. Oke, saya kira itu saja penjelasannya dari saya. Kalau ada yang kalian tidak mengerti, kalian bisa tanyakan di WA ya. Adapun tugasnya, ini kalau mau lebih jelasnya kalian bisa pelajari sendiri lagi. Halaman 54 di e-book ya. Halaman 54 di e-book. Oke. Ada 5 kalimat aktif yang harus kalian rubah menjadi kalimat pasif. Oke, saya bantu dengan menerjemahkannya, boleh? Nomor 1, dia mengatur cabang lokal dari retailer sepatu nasional. Jadi dia mengatur cabang lokal dari retailer sepatu nasional. Yang kedua, perusahaan telah mengiklankan kesempatan pekerjaan di koran nasional. Yang ketiga, dia mengembangkan tools time management untuk para staff. Yang keempat, dia akan melampirkan resumenya atau riwayat hidupnya di surat lamaran. Yang kelima, Linda sedang menulis surat lamaran untuk posisi sebagai sekretaris. Ya, ini dirubah menjadi kalimat pasif ya. Lihat cara-caranya di slide sebelumnya ya. Oke, itu saja dulu. Kalian kerjakan di buku tulis, kemudian di foto, kemudian di-upload ke Google Classroom di ruang yang telah saya sediakan. Bisa juga, kalau nggak bisa, mungkin karena masalah jaringan dan sebagainya, bisa lewat WA ya. Oke, hanya itu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.